Sobat Jiwa, jumpa lagi dengan Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja ya. Selalu sehat, selalu berbahagia, apapun kondisinya. Oke? Kali ini kita akan reading buat kalian Sagittarius ya. Dengan tema kita kali ini, bagaimana kalian di September nanti. Oke? Seperti biasa saya ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya general, jadi akan bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan ya. Ambil yang positifnya aja sebagai motivasi kalian dalam menjalani kehidupan kalian ke depannya. Oke? Langsung aja kita mulai ya. Di sini untuk kartu oracle-nya kalian punya meditate and contemplate ya. Ada a time for healing dan a new romantic cycle begins. Oke? Sepertinya kalian di September ini ya diminta untuk tetap tenang ya dan tidak terpengaruh pada apa yang akan terjadi nanti dan tetap fokus pada kebahagiaan diri kalian sendiri. Oke? Kita akan lihat ada apa dengan kalian di September ini ya. Kita ke kartu tarotnya. Oke? Dari kartu tarot yang ada di depan kita saat ini, sepertinya di bulan September nanti akan ada sesuatu hal yang terjadi ya. Sesuatu yang akan terjadi ini adalah sesuatu yang sepertinya sudah lama kalian takutkan akan terjadi ya. Atau sesuatu yang menurut feeling kalian pasti akan terjadi suatu hari nanti ya. Dan apapun yang kalian pikirkan itu akan benar-benar terjadi di September nanti. Oke? Ini bisa tentang seseorang ya, yang saat ini mungkin lagi dekat dengan kalian ya. Mungkin belakangan ini dia sudah menunjukkan gelagat yang gak baik ya, atau tingkah yang agak aneh, yang gak kayak biasanya ya. Dan dugaan kalian selama ini terhadap dia akan terbukti di September nanti. Oke? Mungkin pada akhirnya kamu dan dia akan memutuskan untuk berpisah ya. Entah siapa yang akan pergi duluan di sini, kamu atau bisa juga dia ya. Tapi ini nggak melulu soal asmara ya, bisa juga ini untuk urusan bisnis, oke? Mungkin saat ini ya, kamu lagi bekerja sama dengan seseorang ya, atau pihak tertentu, oke? Sebenarnya ya, kalau dalam suatu hubungan, baik di percintaan maupun bisnis ya, kalau di awal itu kita udah punya perasaan yang gak enak, yang gak nyaman, seharusnya kita bisa lebih hati-hati ya. Karena apa yang kita rasakan itu dan seringkali tanpa dibarengi dengan alasan yang jelas ya, kayak ya gak enak aja atau curiga aja ya, itu sebenarnya adalah sign ya, petunjuk yang diberikan oleh malaikat penjaga kita ya, supaya kita itu waspada pada kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa aja terjadi di depan kita ya. Tapi seringkali orang-orang itu suka mengabaikan notif ini ya, yang pada akhirnya ketika hal itu benar-benar terjadi, rasa kecewalah yang kita dapatkan. Oke? Sebenarnya segala hal di dunia ini ya, apapun itu, apapun yang akan terjadi ya atau datang dalam kehidupan kita, gak cuma yang buruk tapi yang baik juga, itu ada notifnya loh ya. Cuma kitanya aja yang seringkali gak peka dengan notif-notif itu ya, karena pikiran kita ini selalu ditanamkan untuk selalu berpikir positif ya. Sebenarnya gak ada yang salah untuk selalu berusaha berpikir positif ya, melihat segala hal dari sudut pandang yang positif. Tapi bukan berarti kita harus menutup mata hati kita ya untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya ya. Selain berpikir positif, kita juga harus mengedepankan atau mengutamakan pikiran logis kita ya. Logika bila kita gunakan dengan baik dan benar akan membuat kita itu bisa lebih bijak ya, dan bisa meminimalisir kerugian-kerugian baik material ya maupun imaterial ya. Dalam hal ini kerugian hati ya, hati yang terluka,
atau hati yang kecewa ya. Dari kartu tarot ini ya, apapun yang akan terjadi nanti, kalian diminta untuk tetap tenang ya dan melihat situasi yang mungkin gak akan ngenakin kalian ini ya. Dan kalian diminta untuk melihatnya dari sisi yang lebih menguntungkan kalian ya. Dalam artian misalnya nanti ada yang akan pergi dalam hidup kalian ya, baik pasangan ataupun partner bisnis kalian ya, mungkin rasanya itu akan sangat menyakitkan kalian ya, karena caranya yang gak bagus ya. Tapi di sisi lain ya, dengan berakhirnya hubungan kalian itu artinya kamu diberikan kesempatan untuk menemukan pasangan ya, atau partner yang lain yang jauh lebih baik ya, dan sesuai dengan apa yang kamu harapkan ya. Kenapa saya bisa bilang yang sesuai dengan apa yang kamu harapkan ya? Karena bisa aja yang datang nanti tipikalnya sama aja yang udah pergi ya. Tapi saya yakin ya pastinya gak akan seperti itu ya. Kamu sudah belajar dari orang yang pernah singgah di hidup kamu ya. Dan saya yakin banget kamu pasti akan lebih menyeleksi ya, lebih ketat orang-orang yang akan datang di berikutnya di kehidupan kamu ya. Walaupun demikian ya, mungkin ya setelah diseleksi bisa saja kamu akan tetap menemukan orang yang salah ya. Tapi setidaknya orang itu gak salah-salah banget ya, gak seperti yang kemarin-kemarin, bukan begitu ya? Jadi apa yang telah terjadi nanti atau apa yang akan terjadi nanti ya, atau apa yang harus pergi dari hidup kamu, biarlah itu terjadi ya. Apa yang harus pergi, biarlah pergi ya. Jangan dipertahankan lagi. Kamu layak untuk mendapatkan yang terbaik. Oke? Jadi lepaskan apapun itu yang gak bisa lagi memberikan kamu yang terbaik. Oke? Di sini akan ada cinta yang baru yang akan datang dalam hidup kamu ya, menggantikan apa yang telah pergi dari kamu. Oke? Ingat ya, cinta di sini nggak melulu cuma tentang pasangan ya, tapi juga tentang partner bisnis kamu ya, atau tentang pekerjaan kamu. Oke? Akan ada pergantian ya. Dan yang akan datang ini akan memberikan kamu banyak keuntungan ya, kebahagiaan baik secara batin maupun secara materi. Oke? Buat beberapa mungkin akan ada yang hamil ya, melengkapi keluarga kecil kalian ya, dan akan ada berkat-berkat lain yang akan datang di dalam kehidupan kalian nanti. Oke? Apa yang harus berakhir akan berakhir ya, dan kamu akan masuk ke fase yang baru dengan kehidupan yang baru, dengan orang-orang yang baru, pasangan baru, pekerjaan ataupun bisnis yang baru ya. Dan semua itu akan terus berkembang ke arah yang positif yang sesuai dengan harapan kamu. Oke? Apa yang menyakitkan kemarin akan segera tergantikan dengan sukacita dan kebahagiaan. Wah, selamat ya Sagittarius. Mudah-mudahan hal-hal yang positif yang kita readingkan saat ini bisa relate dengan kehidupan kalian nanti. Oke? Kartu oracle berikutnya ini sepertinya adalah konfirmasi untuk tarot yang kita baca tadi ya. Akan ada gift ya, hadiah dari semesta untuk kalian. Oke? Kamu akan bertemu dengan cinta sejatimu ya, dan mungkin kalian akan bertemunya itu di acara komunitas kalian ya. Bisa arisan, reuni, atau komunitas hobi kalian ya. Karena ketemunya dari komunitas yang sama, bisa jadi kalian ini punya jiwa yang sama, yaitu satu visi dan satu misi. Oke? Mudah-mudahan aja ya Sagittarius. Dan kartu oracle berikutnya di sini ada Thief dan Expectation ya. Di sini tentang yang kita baca tadi ya, tentang kehilangan sesuatu yang berharga ya. Dan ini disebabkan karena kamu kurang peka ya pada hati kamu ya, karena tertutup oleh ekspektasi kamu yang ternyata cuma ilusi semata ya. Jadi ini adalah warning buat kalian ya Sagittarius.
Bila ini belum terjadi, waspadalah ya. Dengarkan suara hati terkecilmu, oke? Suara hati ini ada dua ya. Jangan bingung ya. Ada yang suaranya besar ya dan mudah didengar, itu adalah perasaan kita sebagai manusia ya. Dan yang suaranya paling kecil dan sangat halus ya, itu adalah suara kebenaran yang dipakai malaikat penjaga kamu untuk berkomunikasi atau memperingatkan kamu. Oke? Jadi belajarlah untuk bisa lebih sensitif ya pada suara hatimu, supaya kamu bisa ya setidaknya meminimalisir kerugian-kerugian yang mungkin akan datang di kehidupan kamu. Oke? Jadi inilah readingan buat kalian Sagittarius ya. Mudah-mudahan video ini bisa memotivasi dan menginspirasi kalian. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.